Kisah hidup dan profil Habib Soleh Tanggul, wali kutub yang kerap salat 5 waktu bersama Rasulullah di rumahnya. Habib Soleh Tanggul merupakan salah satu ulama waliullah yang tersohor di Indonesia. Habib Soleh Tanggul menghabiskan masa hidupnya dengan berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Habib Soleh Tanggul merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW generasi ke-39. Ulama ini berasal dari Hadramaut, Yaman, yang kemudian hijrah ke Jawa sekitar 1921. Habib Soleh Tanggul dipercaya memiliki derajat kewalian tinggi hingga mendapat gelar sebagai wali kutub. Wali kutub atau wali kut sendiri merupakan tingkatan paling tinggi di antara waliullah yang lain. Dalam buku Lentera Para Wali karangan Chandra Utama, wali kutub adalah pemimpin dari para wali di seluruh dunia. Setiap masanya, diyakini hanya ada satu orang wali kutub yang hidup di dunia. Kelahiran dan masa kecil, dilansir dari laman laduni.id, Habib Soleh Tanggul lahir di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1313 H atau sekitar 1895 M. Habib Soleh Tanggul memiliki nama asli Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya, Muhsin bin Ahmad Al-Hamid juga merupakan ulama di Hadramaut yang mendapat julukan sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Adapun ibunya, Aisyah, berasal dari keturunan keluarga Al-Abutbah Umar. Silsilah dan nasab Habib Soleh Tanggul merupakan keturunan ke-39 dari Rasulullah Muhammad SAW. Ia merupakan anak cucu dari garis keturunan Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, sehingga termasuk sebagai golongan Said. Masa kecil Habib Soleh Tanggul dihabiskan untuk menghabiskan banyak belajar ilmu agama Islam. Ilmu fikih dan tasawuf didapatkan langsung dari sang ayah. Habib Soleh Tanggul juga mempelajari Al-Quran dari Syekh Said Bamudij, salah satu ulama tersohor di Wadi, AMD, Yaman. Hijrah ke Tanah Jawa, Habib Soleh Tanggul memutuskan berhijrah ke Indonesia pada sekitar 1921 M. Kala itu, ia menginjak usia yang ke-26 tahun. Ia pergi ke Indonesia bersama Asis Syekh Al-Fadil As-Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashikari. Mulanya, Habib Soleh Tanggul singgah di Jakarta untuk menemui beberapa ulama. Setelahnya, Habib Soleh Tanggul diajak sepupunya, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, untuk tinggal di Lumajang. Selama di sana, ia mulai mempelajari bahasa Jawa dan adat budaya masyarakat sekitar. Di Lumajang, Habib Soleh Tanggul menikah dengan Hamsyiah. Dari pernikahannya dengan wanita asal Tempeh, Lumajang itu, ia dikaruniai 3 anak, yakni Habib Abdullah Alem, Habib Ali Alem, dan Syarifah Nur Alem. Selama 12 tahun, Habib Soleh Tanggul berkelana dari desa ke desa untuk berdakwah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal menetap di Kecamatan Tanggul, Jember. Di Jember, Habib Soleh Tanggul kembali menikahi wanita warga sekitar bernama Siha. Dari pernikahan keduanya ini, ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syarifah Fatimah. Habib Soleh Tanggul juga pernah menikahi seorang perempuan lain warga Tanggul yang tidak diketahui pasti namanya, namun tidak dikaruniai anak. Pernikahan terakhirnya, Habib Soleh Tanggul menyunting perempuan asal Banyuwangi keturunan Arab bermarga Al-Habsyi, bernama Syarifah Fatimah binti Mustafa Al-Habsyi. Dari pernikahan keempatnya ini, ia memiliki 3 anak, yakni Habib Husain Alem, Habib Ali Alem, dan Syarifah Khadijah. Jadi wali kutub di Jember, Habib Soleh Tanggul memulai dakwahnya di Jember dari sebuah musala kecil yang dibangun di rumahnya. Dakwahnya dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk salat berjemaah dan membaca Al-Quran. Pengajian membahas tuntutan syariat agama Islam juga selalu digelar rutin di musala kecil tersebut. Ia juga selalu mengajarkan kitab An-Nasyaihud Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dibacakan dalam bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari warga sekitar.
Berselang beberapa tahun, barulah Habib Soleh Tanggul bisa membangun masjid yang dinamakan Riyadus Sholihin. Masjid tersebut dibangun setelah ia mendapat hadiah sebidang tanah dari H. Abdur Rashid, salah satu warga yang jadi muhibin atau orang yang mencintai anak cucu keturunan Rasulullah. Selama hidup di Jember, Habib Soleh Tanggul terkenal sebagai sosok ulama yang senang menolong. Dengan berbagai karomahnya sebagai wali kutub, ia selalu membantu masyarakat agar keluar dari kesulitan hidupnya. Ia juga aktif menjadi penggerak sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, Habib Soleh Tanggul menjadi penasihat sekaligus peletak batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Surabaya. Dalam perjalanan hidupnya di Jember, Habib Soleh Tanggul pernah melakukan uslah dan halwat atau mengasingkan diri. Selama kurang lebih 3 tahun, ia tidak pernah ditemui ataupun menemui siapapun. Di tengah masa pengasingannya, Habib Soleh Tanggul tiba-tiba didatangi oleh guru besarnya yang juga dipercaya punya karomah, yang Al-Imam Al-Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ia diajak keluar sang guru ke kediamannya di Gresik. Di sana, Habib Soleh Tanggul diminta untuk mandi di kolam khusus milik sang guru. Setelahnya, sang guru memakaikan jubah imamah dan sorban hijau sekaligus memberi mandat dan ijazah sebagai wali kutub. Ya Habib Soleh, Rasulullah SAW datang kepadaku dan mengutusku menyerahkan sorban hijau ini. Ini pertanda kewalianku atasku jatuh ke pundakmu, ujar Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dilansir dari laman laduni.id. Pada mulanya, Habib Soleh Tanggul justru merasa sedih karena menganggap dirinya belum pantas mengemban amanah yang begitu besar. Bahkan, ia kembali mengasingkan diri selama 7 tahun. Diceritakan bahwa Habib Soleh Tanggul tidak pernah keluar kamarnya dan terus menangis sambil berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT. Banyak para habaib, sahabat, bahkan orang-orang kaya yang ingin menemuinya sekaligus merenovasi rumahnya yang masih terbuat dari bambu. Namun, ia selalu menolak tawaran tersebut karena khawatir Rasulullah SAW tidak mau datang kembali ke rumahnya. Jangan dibetulkan, jangan dibongkar, biarkan saja. Saya takut Rasulullah SAW tidak datang lagi ke sini. Saya setiap hari jemaah salat 5 waktu dengan Rasulullah SAW di rumah ini, ucap Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul keluar dari pengasingannya setelah menerima isyarat dari Rasulullah SAW agar menziarahi makamnya di Madinah. Di saat ia pergi ke Mekah dan Madinah, barulah rumahnya direnovasi oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid asal Pasar Minggu. Sepulang dari Baitullah, Habib Soleh Tanggul tidak marah melihat rumahnya direnovasi karena ia mengaku sudah diberikan izin oleh Rasulullah agar rumahnya dibangun kembali. Wafat setelah berwudu saat salat maghrib. Habib Soleh Tanggul wafat pada Sabtu, 8 Syawal 1396 H atau tanggal 2 Oktober tahun 1976 M. Ia wafat dalam usianya yang ke-81 tahun. Ia wafat setelah usai berwudu namun belum sempat melakukan salat maghrib. Jenazah Habib Soleh Tanggul disemayamkan di makam samping Masjid Riyadus Sholihin pada Minggu, 9 Syawal 1396 H atau tanggal 3 Oktober tahun 1976 M. Habib Soleh Tanggul meninggalkan banyak karya sastra berupa syair-syair cinta dan pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Syair-syair tersebut dirangkai dalam bahasa Arab dengan kesusastraan tingkat tinggi. Syair tersebut diciptakan dengan gaya bahasa Asyirul Humaini atau semacam puisi rakyat khas Yaman. Sepeninggal Habib Soleh Tanggul, syair-syair tersebut ditulis ulang salah satu muridnya yang bernama Ustadz Abdullah Zahir. Kumpulan syair-syair Habib Soleh Tanggul diabadikan dalam buku Diwan Al-Ishqi Was-Sofa fi Mahabati Al-Habib Al-Mustafa, atau antologi asmara nan suci tentang cinta Nabi terkasih Al-Mustafa yang berisi 105 macam kasidah.